Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Kris dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Hari ini kita akan belajar mengenai anggota tubuh. Nah, tentu anak-anak sudah pernah belajar tentang anggota tubuh ini di TK dulu ya. Namun hari ini kita akan lebih mendalami lagi tentang pelajaran anggota tubuh kita. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, kita akan membuka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang untuk berdoa kita nyanyi dulu ya. Ya. Kita nyanyi jari jempol. 1, 2, 3. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang. Yo berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ikuti Ibu Guru ya anak-anak yang terkasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh kembali belajar pendidikan agama Katolik tentang anggota tubuh. Berkatilah kami agar kami bisa belajar dengan baik. Berkatilah juga ibu guru dan orang tua kami yang sudah membimbing, mendidik, dan menjaga kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih, dalam pelajaran mengenal anggota tubuh ini ada dua hal yang akan anak-anak harus pahami. Yang pertama, nanti anak-anak akan mengenal dengan baik anggota-anggota tubuhnya yang dianugerahkan Tuhan kepada anak-anak. Lalu yang kedua, anak-anak akan memahami bahwa anggota tubuh itu harus digunakan untuk berbuat baik. Sesuai dengan kehendak siapa? Ya, betul, sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Nah, sekarang kita akan mengenal anggota-anggota tubuh. Anak-anak bisa menyanyi kepala, pundak, lutut, kaki? Ya, bisa. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut, hidung dan pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya,
anak-anak hebat. Nah, sekarang kita lihat. Ada beberapa gambar yang Ibu ambil mewakili rupa-rupa anggota tubuh. Yang pertama, anak-anak lihat. Apa di sana? Ya, betul. Itu adalah mata. Ya, yang kedua apa anak-anak? Ya, betul. Itu adalah telinga. Telinga kita ya. Nah, yang ketiga apa? Ya, betul itu adalah hidung. Nah, yang keempat, gambar yang keempat apa itu? Ya, gambarmu mulut. Lalu yang kelima, ya betul, gambar kepala. Yang keenam, gambar apa anak-anak? Iya, gambar tangan kita. Yang ketujuh, ada gambar kaki. Pintar sekali anak-anak ini. Nah, sekarang kita akan mendengar cerita tentang anggota tubuh di mana mereka melakukan percakapan di sana ya. Nah, pada suatu hari terjadi pertengkaran di antara anggota-anggota tubuh. Siapa yang paling berjasa di antara mereka? Nah, setiap anggota tubuh berseru bahwa dialah yang paling berjasa. Tangan berkata, "Aku yang paling berguna. Jika mau mengambil makanan, tangan yang memasukkan ke dalam mulut." Lalu mulut menjawab, "Hai tangan, jangan sombong. Aku yang mengunyah makanan dan menelan hingga masuk ke dalam perut. Maka akulah yang paling berguna." Kemudian kaki meloncat dan berkata, "Aku yang paling berguna. Untuk berjalan mengambil makanan, aku juga yang berjalan ke sekolah." Lalu telinga juga tidak mau kalah berkata, "Aku yang paling berjasa. Aku yang mendengar nasihat guru dan orang tua. Aku yang mendengar panggilan dari mama." Mata pun ikut berbicara katanya, "Aku yang paling berguna. Aku yang melihat segala sesuatu." Lalu tiba-tiba, stop. Kepala berkata, "Semua anggota tubuh berjasa. Apakah tangan bisa mengambil makanan kalau kaki tidak berjalan? Apakah mulut bisa mengunyah kalau tangan tidak memasukkan makanan ke mulut? Hidung mencium bau sedapnya makanan, tetapi kalau kaki dan tangan tidak bekerja, tentu makanan tidak akan sampai ke dalam mulut." Jadi, semua anggota tubuh itu berguna ya anak-anak. Jadi tidak ada yang paling berjasa. Semua anggota tubuh berjasa. Sama-sama berjasa ya anak-anak yang terkasih. Tangan berjasa, kaki berjasa, mulut berjasa, telinga berjasa, hidung berjasa, mata berjasa, kaki berjasa, kepala juga berjasa. Jadi satu dengan yang lain saling bekerja sama. Pintar anak-anak. Nah, sekarang kita akan melihat kegunaan dari anggota tubuh yang kita miliki. Mulai dari mata. Mata untuk apa anak-anak? Ya, betul. Untuk melihat keindahan alam, melihat teman-teman, melihat ibu guru, ya. Nah, dan melihat hal-hal yang lainnya. Lalu yang kedua? Ya, yang kedua adalah hidung. Hidung. Untuk apa hidung anak-anak? Ya, betul. Untuk mencium aroma. Baik yang aromanya wangi maupun yang aromanya tidak wangi ya. Nah, selain itu hidung juga untuk
bernapas. Kalau hidung tidak bisa bernapas, kita bisa apa anak-anak? Ya betul, bisa mati kalau tidak bisa bernapas. Nah, lalu yang ketiga, apa ini anak-anak? Telinga. Ya, ini telinga. Ya, telinga berguna untuk mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat guru, mendengar nasihat orang tua, ya. Nah, itu kegunaan telinga. Nah, selanjutnya yang keempat ini adalah mulut. Mulut kita. Nah, mulut kita berguna untuk apa? Untuk makan, ya. Untuk makan, untuk berbicara. Nah, gunakan mulutnya untuk berbicara kata-kata yang baik. Jangan berbicara dengan kata-kata kasar ya. Nah, berbicaralah dengan kata-kata yang baik. Nah, selanjutnya ini gambar yang kelima. Gambar apa ini? Ya, betul, gambar tangan. Nah, tangan kita berguna untuk apa? Ya, untuk bekerja, untuk menulis, untuk mengambil sesuatu, untuk membantu mama dan papa di rumah. Siapa yang sering membantu mama dan papa? Nah, ya, membantu mencuci piring, menyapu rumah, ya, melipat baju. Nah, apa yang anak-anak bisa kerjakan untuk membantu orang tua. Nah, ini gambar yang terakhir. Gambar terakhir adalah kaki. Nah, kaki anak-anak untuk apa yuk? Ya, betul, untuk berjalan, ya, untuk melompat. Ya, jangan untuk menendang teman ya. Tidak boleh. Nah, gunakan kaki anak-anak untuk berjalan dengan baik, melompat ya, jangan untuk menendang atau menjahili teman. Nah, selanjutnya nah, dari pelajaran yang kita pelajari ini ya, tubuh manusia itu, tubuh kita ya, terdiri atas banyak anggota. Tadi sudah kita lihat apa-apa saja anggotanya, seperti ya, mata, hidung, telinga, kaki, tangan, mulut, kepala, dan lain-lain ya. Nah, jadi setiap anggota tubuh mempunyai fungsi yang khas ya. Satu dengan yang lain berbeda fungsi atau kegunaannya. Nah, dengan anggota-anggota tubuh, kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Anggota-anggota tubuh tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka selalu bekerja sama untuk melakukan setiap perbuatan. Misalnya, mata melihat jalan dan kaki melangkah maju menuju tujuan. Nah, betapa pentingnya peran anggota-anggota tubuh itu bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan anak-anak. Nah, namun kadang-kadang manusia lalai dalam merawat anggota-anggota tubuhnya sehingga menimbulkan penyakit yang merugikan diri sendiri. Bahkan mungkin manusia menyalahgunakan anggota tubuhnya untuk berbuat perbuatan yang jahat. Seperti yang Ibu katakan tadi, kakinya digunakan untuk tendang temannya, tangan digunakan untuk mencuri, itu tidak boleh. Nah, Rasul Paulus menasehatkan kepada kita umat Allah untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Nah, setiap kata dan perbuatan yang keluar dari diri kita hendaknya selaras dengan kehendak Allah. Apa yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh hendaknya hanyalah perbuatan yang berkenan pada Allah. Dan itulah ibadah yang sejati, ya anak-anak ya. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dalam menggunakan anggota-anggota tubuh kita
harus berusaha mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan jahat, perbuatan yang merusak hubungan baik kita dengan Tuhan dan sesama. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang kita menyanyi lagi ya. Bisa nyanyi hati-hati gunakan tanganmu? Ya, sering ya dinyanyikan di skala minggu. Baik, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Allah di surga melihat lakumu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Allah di surga melihat lakumu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Allah di surga melihat lakumu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Allah di surga melihat lakumu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Karena Allah di surga melihat lakumu. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan hidungmu. Hati-hati gunakan hidungmu. Karena Allah di surga melihat lakumu. Hati-hati gunakan hidungmu. Ya, itu ya anak-anak lagunya. Jadi melalui lagu ini mau mengingatkan kita supaya menggunakan anggota tubuh kita dengan hati-hati. Jangan sampai anggota tubuh digunakan untuk perbuatan jahat, melainkan melakukan perbuatan apa? Ya, betul. Melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan kepada siapa? Kepada Tuhan Allah. Pintar anak-anak sudah. Nah, baik anak-anak. Sekarang pelajaran untuk hari ini telah selesai. Kita akan tutup pelajaran dengan kita berdoa. Nah, sebelum berdoa kita nyanyi lagi ya. Tanganku ada 2. Bisa? Bisa. Tanganku ada 2. 5 jarinya, kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Ikuti Ibu Guru ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pembelajaran hari ini yang boleh kami terima. Semoga dengan pelajaran ini kami mampu menggunakan anggota-anggota tubuh kami untuk melakukan perbuatan yang baik. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama Ibu hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan minggu depan. Sampai jumpa anak-anak.